warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 11 yang Bapak cintai, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah, bertemu kembali dalam rangka melaksanakan tugas kita, yaitu tadarusan di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk pada tahun ini yang sama-sama kita ketahui adalah tahun yang penuh dengan cobaan yang sangat luar biasa. Dengan Allah hadirkan COVID-19, itu semata-mata adalah sebagai ujian buat kita seorang muslim, apakah kita tetap melaksanakan tugas kita seperti biasa atau tidak. Salawat serta salam tentunya kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ulama sanifin, dan insya Allah kita selaku umatnya nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma tentunya, karena satu-satunya makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti, hanya satu makhluk Allah, yaitu baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, baiklah ya, kita akan lanjutkan kembali tadarus kita. Kemarin kita sudah membaca surat Al-Isra. Untuk hari ini kita akan membahas atau membaca surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang, itu saja. Surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu pasal di juz ke-18. Juz 18 surat. Ya, bagaimana? Sudah ketemu? Sudah. Baik. Kita akan mulai membacanya. Nanti kita baca bersama-sama, lalu nanti insyaallah akan Bapak jelaskan isi kandungannya dan intisari-intisari atau poin-poin yang disampaikan. Silakan kalian catat, lalu nanti dilaporkan pada wali kelas kalian masing-masing. Ya, paham? Ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat la'allakum tazakkarun. Kita lanjut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad
أذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Sadaqallahul azim. Ya, maka mari kita bahas sama-sama apa sih pesan yang disampaikan oleh surat An-Nur ayat 1 sampai ayat 3 ini. Ya. Kalau kalian di rumah ada akun terjemah, silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya. Kita coba bahas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalna wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat la'allakum tazakkarun. Apa artinya? Artinya inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu mengingat bahwa Al-Quran ini Allah turunkan bukan sekedar diturunkan, tapi di dalamnya ada hukum-hukum yang harus kita taati, yang telah Allah tetapkan bagi kita manusia di alam dunia ini. Ya, bagi kita manusia ini semuanya harus mentaati apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ya, dan itu semua sudah Allah jelaskan sangat jelas. Puasa, sholat, dan lain sebagainya, termasuk yang sekarang akan kita bahas. Kemudian lanjut, la'allakum tazakkarun, agar kita selalu mengingatnya. Artinya tidak ada niatan untuk melanggar hukum-hukum dan perintah-perintah Allah tersebut. Ayat yang kedua, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa ini? Azani, perempuan yang azaniyah, perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina. Fajlidu, maka pukullah, maka cambuklah dia. Pukul atau cambuk, bahasa Jawa bilang gebugin, begini. Apa? Fajlidu kulla wahidin, tiap-tiap orang tersebut, siapa si laki-laki dan si perempuan tadi yang berzina, kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, masing-masing adalah 100 kali pukulan, 100 kali cambukan. Ya. Tiap-tiap mereka yang berbuat zina tadi dicambuk, dipukul sebanyak 100 kali pukulan, 100 kali cambukan masing-masing. Kemudian apa? Wala takhudkum bihima rafatun fi dinillah. Nah, ini yang jadi catatan. Apa? Karena kita tidak boleh berbelas kasihan di dalam menerapkan hukum Allah ini. Artinya apa? Memukulnya harus dengan sekuat-kuatnya. Kayak kita ngebuk maling, tuh. Kayak seperti kita ngebuk maling. Gimana sih ngebuk maling? Gemes. Kita pukul sekencang-kencangnya. Kayaknya kalau mukul pan tuh nggak puas gitu. Pukul sekeras. Tidak boleh ada belas kasihan. Kenapa ini terjadi, atau kenapa Allah terapkan seperti ini? Ya, coba dipukul, dicambuk 100 kali, lalu dicambuknya tidak main-main, serius dengan sekuat tenaga, agar supaya menjadi bahan pelajaran buat yang lainnya dan buat dia sendiri, si pelaku tadi, supaya tidak mengulangi buat si pelaku, buat yang lainnya juga tidak mau mencoba-coba untuk melakukan perbuatan hal semacam itu.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini Allah menantang kita. Kalau emang kita benar-benar percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, terus apa lagi ditambah? Wal yaumil akhir, dan juga percaya pada hari kiamat. Kenapa dikatakan percaya pada hari kiamat? Karena di situ kita, hari pembalasan nanti kita adalah di hari kiamat. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kalau memang kita percaya pada Allah dan percaya pada hari kiamat, jalankan perintah Allah tadi. Cambuk orang itu yang salah, cambuk. Sekuat tenaga, iya sekuat tenaga. Gak usah dan sayang, kasihan, mana ceweknya cantik banget lagi. Wah, gak boleh. Mana cowoknya ganteng banget lagi. Gue juga mau jadi pacar. Gak mau. Tetap hukum ya hukum. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kita semua percaya pada Allah dan percaya pada hari kiamat. Wal yashhad azabahum ta'ifatun minal mu'minin. Bagaimana menghukumnya? Nah, ini hukumnya bukannya di dalam sel, bukan di dalam rumah, bukan di dalam aula, tetapi apa? Harus di tempat yang terbuka, di tempat yang umum. Wal yashhad, semua orang bisa memperhatikan, semua orang bisa melihatnya. Karena itu tadi tujuannya adalah efek jerah, ditonton oleh orang banyak. Bahkan ada kebiasaan di suatu kampung diarak dulu, dibawa dulu puter-puter keliling kampung, setelah itu baru dibawa ke tempat tujuan, yaitu di sebuah lapang. Nah, mungkin kalau diibaratkan sekolah kita, nah itu di sekolah kita masyarakat pada nonton tuh di atas lantai 2, lihat ditonton. Harus memang disaksikan juga. Ini loh orang yang sudah berbuat zina. Tujuannya tadi efek jerah buat si pelaku, dan juga rasa ketakutan, rasa tidak ingin berbuat bagi yang nontonnya. Wal yashhad azabahum ta'ifatun minal mu'minin. Dan mereka ditonton, disekelilingi oleh orang-orang mukmin yang lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Azani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang berzina, maka ya dia tidak menikah kecuali pada wanita yang suka berzina juga. Nah, gitu. Jadi orang yang suka berzina harus menikahinya dengan orang yang suka berzina juga. Ini mah kadang-kadang di masyarakat lain, yang zina siapa, yang ngawinin siapa, itu nggak boleh kalau dalam hukum ini. Kemudian apa? Au musyrikah. Kalau nggak ada laki-laki itu yang zinain dianya, perempuan yang berzina sama dia, maka yang lebih baik adalah wanita musyrik. Berarti apa? Non muslim dong. Kemudian apa? Wazaniyatul la yankihu, dan perempuan yang berzina la yankihu, tidak menikah dia ila zani, kecuali kepada laki-laki yang berzina juga. Au musyrik, atau juga laki-laki yang musyrik. Lalu bagaimana dengan perempuan muslim lainnya? Wa hurima zalika 'alal mu'min, dan diharamkan bagi dia ya, menikah dengan orang mukmin. Haram orang yang suka berbuat zina menikah pada orang-orang mukmin yang baik-baik saja. Haram orang-orang yang berbuat zina menikah pada mukmin ya, pada mukmin yang baik-baik saja. Nah, itu ya, kalian harus perhatikan. Dan dalam hukum ini, hukum perzinahan ada dua. Ada yang namanya muhsan, ada yang ghair muhsan. Muhsan adalah orang-orang yang sudah menikah lalu dia berbuat zina, maka hukumannya adalah dia dicambuk sampai mati. Rajam, kita sering mendengar istilahnya, hukum rajam ya. Lalu ghair muhsan, nah, laki-laki orang yang berbuat zina, tapi dia belum menikah. Kalau muhsan, orang yang sudah menikah tapi dia berbuat zina, bahasa sekarang mungkin SLI ya, SLI
selingkuh dan lain sebagainya, atau mau nyari tempat jajan lainnya, wah banyak banget itu. Tapi dia sama-sama udah menikah, maka hukumannya adalah dia hukum sampai mati, rajam, cambuk, atau bahkan ada yang mengatakan ditimpuk pakai batu sampai dia mati. Sadis. Kenapa sadis? Iya, bisa orang sampai mati. Kenapa harus demikian? Karena supaya tidak ada yang mengulangi lagi yang lainnya. Nah kemudian yang kedua, goyang muson apa itu? Remaja, artinya dia belum pernah menikah, tetapi dia sudah melakukan itu, perzinahan, maka dia hukumnya adalah tadi itu, cambuk 100 kali, lalu setelah itu dia asingkan dari daerah situ, diasingkan, dibuang dari daerah situ. Nah, anak-anak sekalian semuanya, ini harus kita perhatikan bahwa dalam hal pergaulan bebas, silakan kita bergaul sama siapa saja, silakan kita berteman sama siapa saja, cari teman sebanyak-banyaknya, karena memang kita hidup butuh teman, butuh pergaulan. Nah, kita butuh komunikasi, dan dalam agama juga sangat dianjurkan ada kata atau istilah sambunglah silaturahim, karena dia akan memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Rizki atau umur di sini bukan berarti kata sempit kita, tapi akan banyak bantuan yang nanti akan kita dapatkan ketika kita banyak saudara, banyak teman, ya. Tetapi harus garis bawahi, ya, sampai kita terjebak dalam pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas laki dan perempuan tidak ada batasannya. Dalam Islam sudah ada batasannya, azani wa zaniyah la yankihu zani. Ya, laki dan perempuan yang berbuat zina tidak nikah kecuali dengan orang yang dia zinahi. Tidak boleh dia menikah pada mukmin yang lainnya. Kemudian apa? Zani wa zani fajlidu. Maka mereka yang berbuat zina masing-masing dicambuk sebanyak 100 kali. Bahkan untuk yang sudah menikah sampai mati. Sungguh luar biasa hukumannya, berat di dunia. Di akhirat pun juga nanti akan lebih berat lagi. Dan ini semata-mata Allah lakukan adalah menjaga ketertiban, kenyamanan umat manusia agar tidak terjadi hal semacam itu. Perselingkuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, persis kayak binatang, kayak kambing, kayak kucing, ketemu dia kawin, ya ketemu siapa saja dia kawin. Manusia kayak gitu, binatangnya luar biasa. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalian simpulkan, ya, apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Kalaupun ada yang salah, itu semata-mata dari diri Bapak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.